Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, di dalam video ini kita menyimak Gus Faris dari Buntut Cirebon ya. Beliau mengatakan bahwa terang-terangan ya, secara belak-belakan, tidak tedeng-aling-aling. Beliau mengatakan bahwa Habib-Habib sebetulnya goblok-goblok. Habib-Habib itu tidak berilmu. Ya bagaimana mau berilmu? Mondok juga nggak pernah, belajarnya di mana nggak jelas, lulusan apa nggak jelas. Contohnya si Bahar. Coba ada yang tahu nggak sekolahnya di mana itu si Bahar? D3, D4 atau S1, S2 apa? Kita nggak tahu, nggak jelas. Sekolahnya nggak jelas, bisa jadi cuma SD kelas 5 kayak si Suginur ya. Makanya ceramahnya cuma marah-marah saja, morot-morot doang. Nggak ada isi ilmu agamanya ya. Jadi kita salut kepada Gus Faris yang dengan sangat berani secara belak-belakan mengatakan bahwa Habib-Habib imigran Yaman itu ternyata goblok-goblok ya. Untuk itu, ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Padu Angger, kalian pasti udah denger nih ceramah Gus Faris dari Buntet Cirebon yang bikin heboh jagat maya. Beliau dengan tegas bilang, Habib-Habib itu goblok, apalagi si Bahar Smith. Nah loh, kok bisa ya? Gus Faris nggak asal ngomong loh. Beliau menyoroti fenomena Habib-Habib zaman sekarang yang sering kali ngaku-ngaku keturunan Nabi, tapi kelakuannya jauh dari akhlak Rasulullah. Dari yang suka provokasi, ngomong kotor, sampai minta duit atas nama agama. Bahkan, Gus Faris dengan tegas ngingetin, jangan lagi manggil Habib untuk ceramah kalau isinya cuma ngegas doang, nggak ada ilmu yang benar-benar mencerahkan umat. Biar nggak salah paham, yuk kita simak videonya dulu. Malam hari ini, pelantikan pengurus perjuangan Wali Songo Cirebon diadakan di pondok kami. Ini adalah bentuk daripada dukungan kami kepada PWI. Saya sudah katakan di media bahwa PWI itu bagus sekali. Bukan karena ketuanya kakak saya, bukan. Malah saya ini nggak boleh deket-deket dengan Syarif Abbas. Ngobrol serius 1 menit, kesananya itu berantem kalau saya dengan Syarif Abbas. Makanya jangan deket-deket. Jadi saya ini sangat objektif mendukung PWI. Bukan karena Syarif Abbas kakak saya, bukan. Tapi karena programnya itu yang membuat saya ini sangat mendukung. Pertama adalah pelurusan sejarah. Di mana di hari ini kita menghadapi satu tantangan. Banyak sekali oknum-oknum yang menyelewengkan sejarah kita. Dari mulai NU, yang menurut saya pribadi itu bukan hanya sebagai sebuah organisasi atau jamaah, tapi NU itu amanat syariat bagi saya. Di hari ini ada oknum-oknum yang membelokkan sejarah NU. Yang kedua adalah pemalsuan nasab. Di mana pemalsuan nasab ini dipakai oleh mereka untuk mengelabui dan mendoktrin masyarakat dengan tidak baik. Di darah saya ini ada darah Rasulullah. Di darah saya ini ada darah Nabi Muhammad SAW. Tetapi itu bukan sebagai sebuah contoh tauladan. Itu dipakai dan dipergunakan untuk membohongi masyarakat. Bahkan yang lebih kejam daripada itu, untuk menindas masyarakat. Yang padahal secara nasab, kajian dari Kiai Imaduddin Utsman ini hal yang sangat luar biasa. Membuktikan bahwa secara nasab mereka ini batal. Bukan turunannya Kanjeng Nabi, yang justru malah turunannya Kanjeng Nabi itu adalah keturunan Wali Songo. Saya cucunya Syekh Syarif, begini-begini kata saya ini turunannya Nabi. Ada yang ngomong, masa turunan Nabi cungure pesek kiri jari kita. Akhirnya apa? Karena doktrinnya yang begitu kuat, akhirnya masyarakat memahami bahwa turunannya Kanjeng Nabi ukurannya cungur. Kalau ukurannya cungur, masa saya dengan Syarif Abbas beda keturunan? Ya kan? Syarif Abbas ini kan hidungnya mancung. Kalau dikatakan turunannya Nabi, wajar, pantas. Wajahnya nih Arabi. Kalau saya Cirebon tulen, Pak. Mulane lagi kita ngomong, mengkenen turunannya Sunan Gunung Jati, mengkenen turunannya Kanjeng Nabi. Anas ngomong, masa turunannya Kanjeng Nabi cungure pesek kirik aja gitu. Ya boleh. Itu kalau orang Cirebon ngomongnya begitu, Cek.
kiri, kalau orang Jawa Timur jacuk gitu kan. Nah, ini perlu diluruskan. Kiai Imaduddin mengupas soal nasab, yang kemudian ditemukan pada dasarnya adalah kita yang memiliki jalur nasab yang pas dengan Rasulullah. Tujuannya adalah bukan untuk sombong-sombongan. Tujuannya adalah bukan untuk dipamerkan, tapi tujuannya adalah sebagai contoh teladan bagi pribadi kita. Saya sampai di hari ini jangankan nyontoh Kanjeng Nabi, nyontoh bapaknya sendiri saja saya belum bisa. Apalagi nyontoh kakek saya. Diceritakan yang namanya Mbah Mutaat ini besok dinyatakan umur 15 tahun itu sudah berpuasa. Sampai ketika wafatnya beliau ini dalam kondisi berpuasa. Kakek saya jatuh kepada saya cucunya, untung bulan Ramadan pol saya itu puasa. Untung di sunnahnya Syawal, orang-orang pada 1 minggu, saya cukup 3 hari saja. Ada yang nanya, Rip, ngapa di puasa makan telung dina bisa jarewel dari kita, ganjarannya pada baik dari kita. Taka mengkononnya tergantung ikhlasnya. Maksudnya tergantung ikhlasnya, ente sih puasa seminggu pameran, kita sih telung dina menang-menang baik dari kita. Ya inilah. Nah, maka yang terjadi akhirnya apa? Di Indonesia ini tidak terasa terjadi Arabisasi, Pak. Arabisasi itu nggak benar bagi kita orang Indonesia. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri itu mengajarkan tentang nasionalisme kebangsaan. Ketika beliau mengatakan ana Arabiyun, saya Arab, dan siapa yang membenci Arab berarti membenci saya. Itu bukan semata-mata Rasulullah mengajak kita untuk mencintai orang Arab. Kalau hadis itu dimaknani bahwa kita harus mencintai orang Arab, pertanyaannya, apa yang harus kita cintai dari orang Arab di hari ini? Orang yang kerap kali mempermainkan hukum agama, orang yang kerap kali melecehkan wanita-wanita Indonesia, kerap kali TKW kita ini menjadi kambing hitam hukum bagi mereka. Rasulullah mengatakan ana Arabiyun, itu nasionalisme kebangsaan. Kenapa? Sebab kalau kita teliti dari sisi nasabnya, yang namanya Rasulullah itu sejatinya bukan orang Arab, Pak. Rasulullah itu mu'arrab, orang yang diarabkan. Beliau adalah cicit dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Semenjak kapan Nabi Ibrahim hidup di Arab? Beliau dilahirkan di Babilonia. Kemudian beliau uzlah ke Palestina, yang secara letak geografis Palestina ini masuk wilayah Israel. Israel di dalam Al-Quran Allah menyebut dengan sebutan bangsa tersendiri, ya Bani Israel. Jadi Rasulullah itu sejatinya bukan orang Arab. Kalaupun beliau mengatakan ana Arabiyun, dan barang siapa orang yang membenci Arab berarti membenci saya, itu adalah nasionalisme kebangsaan. Maka mencerna hadis ini harus dilihat konteksnya. Konteksnya adalah nasionalisme kebangsaan. Maka kalau kita mau mencontoh apa yang dikatakan oleh beliau, kata beliau ana Arabiyun, maka jatuh kepada kita umatnya yang ada di Indonesia, katakan ana Indonesiu. Kalau beliau mengatakan siapa yang membenci Arab berarti membenci saya, jatuh kepada kita umatnya di Indonesia, katakan barang siapa yang membenci saya, membenci Indonesia berarti membenci saya. Itulah. Nah, ini Habib ki goblok-goblok langkah sing bisa ya. Langkah sing bis. Mulai singarane Bahar Smith maca kitab kualik, Pak. Itu huruf Arab tuh ditulisnya sing tengen marani sing kiwe marani tengen, diwaca sing tengen marani kiwe si pribadi. Wah, toling rasaiku muallim. Begitu itu. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Terjadi Arabisasi sehingga sekarang ini orang Indonesia itu kalau ngomong gak gaya Arab, disangkanya gak gaya. Ana liqo ukhti akhi gabal gabul. Saya bilang, kenapa yang pakai bahasa mengkonon? Jadi dia ngomong, bahasa Arab Kang afdol. Iya, bahasa Arab itu afdol, tapi sing Qur'ani. Ariana wong mati diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendapatkan belai ninggalan, astagfirullah. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan,
Ari akhi ukti gabal gabul bahasa congor irit kita. Nggih nama nggih. Nah, kalau Syarif Abbas ini pinter bahasa Arab. Kalau saya nggak bisa, saya bisa bahasa Arabnya sesuai nahwu sorof. Makanya ketika saya umroh, saya lagi ngopi di warung. Saya nuang kopi luwak pahit kopi, Bu. Ada orang Arab datang. Malkah huwa ya haji? Ki kopi apa? Kita ini keder. Kopi luwak nih bahasa Arab apa? Akhirnya jari kita, hadhil qahwa allati tahruju min silitil luwaki. Ya tuh bahasa Arabnya apa kopi luwak? Kata teman saya yang di samping, Gus, kalau kapal api apa Gus bahasa Arabnya? Safinatun nar. Nah, terjadi Arabisasi, disangkanya yang namanya bahasa Arab. Akhi, ukhti, kapal kabul. Itu afdul, bukan. Yang afdul dalam bahasa Arab itu yang Qur'ani. Nah, makanya saya kalau ngomong sama Hadratus Seks Habib Ali, ya kalau Hadratus Syekh buat Mbah Hashim, kalau buat Habib Ali Hadratus Seks.